Siapa yang ingin merubah hidup angkat tangan? Kenapa? Ingin punya hidup lebih baik, yang sekarang kurang baik, atau baik-baik saja, atau tidak baik? Percayakah saudara bisa mengubah hidup saudara? Ya kan, bingung semuanya. Percayakah bahwa saudara bisa mengubah hidup saudara? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengubah hidup saudara? Diri sendiri. Jadi saya cerita sedikit nih, waktu umur 6-7 tahun, di kampung saya itu yang punya televisi hanya Bapak Camat. Jadi saudara-saudara zaman itu, saya masih ingat sekali ada film yang saya paling suka itu Rin Tin Tin. Ya kan? Ya, anjing yang baik sekali, ya kan? Wih, kalau sudah jatuh film itu saudara-saudara, saya berusaha walaupun nontonnya dari jendela berdiri, ya kan? Saya nonton itu. Nah, saudara-saudara, waktu TV-nya Pak Camat dimatikan, ya kan, di kampung kan belum ada listrik, waktu itu pakai aki kan. Waktu akinya habis, kita nyari lagi. Hanya ada satu di desa yang lain, ya, Pak Harjo namanya, dia punya TV juga. Jadi kita lari cepat-cepat supaya tidak kehabisan film itu kan gitu. Nah, pernah jauh di lubuk hati, saudara saya pernah marah karena diusir. Jadi diusir oleh tetangga yang punya TV ini, kita tidak boleh nonton. Jauh dalam hati saya bilang, nanti kalau saya punya TV, ya kan, suatu saat saya tidak akan pernah mengusir orang-orang yang nonton, ya kan. Karena diusir lagi enak-enaknya nonton itu menyakitkan. Siapa yang pernah punya nasib seperti saya, jadi zaman-zaman pernah juga ya, pernah diusir lagi nonton. Nah, saudara, apa yang saya alami membentuk cara berpikir saya. Tapi juga memotivasi saya bagaimana caranya punya TV sendiri. Saudara, pengalaman ini menolong saya suatu saat waktu saya sudah masuk menjadi hamba Tuhan, masih belum bisa punya TV, ya kan? Sampai akhirnya saya menjadi dosen. Saya jadi dosen di Sekolah Alkitab di Malang. Siswa-siswa yang saya ajar ini tidak tahu bagaimana mereka iuran. Mereka membelikan TV buat kami. Nah, TV pertama kali yang kami punya itu dibelikan oleh siswa-siswa yang saya ajar. Dan saya waktu itu adalah wali kelas. Salah satu yang memimpin itu almarhum Pak Lukas Tahir. Dan di kelasnya itu mereka iuran, beli televisi buat saya. Dan sejak saat itu saudara-saudara, saya bisa melihat televisi. Dan sekarang saya punya banyak TV itu. Di kamar ada, di kantor ada, di rumah ada, ya kan? Di mana-mana ada TV. Saya hanya mengatakan bahwa apa yang tidak mungkin di masa kecil, apa yang rasanya tidak masuk akal, apa yang rasanya tidak bisa diubah, apa yang rasanya ya nasib, apa yang Anda pikir sebagai takdir, ternyata bisa diubah. Dengan cara mengubah cara berpikir. Amsal 23 ayat 7. Mari kita akan membuka Amsal 23 ayat 7a. Bunyinya begini. Bagian A. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Apa artinya? Waktu saudara membuat perhitungan dalam dirimu sendiri, apa artinya? Sebab sama seperti orang yang berpikir dalam dirinya, demikianlah ia. Siapa Anda hari ini adalah cara berpikir Anda. Siapa Anda hari ini adalah hasil dari cara berpikir. Anda sedih?
Karena Anda berpikir atau memikirkan hal-hal yang menyedihkan. Anda senang karena hari ini Anda sedang memikirkan hal-hal yang membahagiakan. Anda meneteskan air mata karena kemungkinan Anda sedang memikirkan hal-hal yang membuat Anda menangis. Apalagi? Anda sehat karena Anda sedang memikirkan hal-hal yang membawa kepada hal-hal yang sehat. Nah, saudara, ini pelajaran yang kita semua harus pelajari. Ternyata pemikiran saudara itu sangat berharga. Sehingga ada orang yang mengatakan, saudara dengar baik-baik, aset yang paling baik yang harus Anda lindungi, yang harus Anda jaga dengan baik adalah pikiran Anda. Karena pikiran Anda menentukan segalanya. Tadi dikatakan sebagaimana Anda membuat perhitungan dalam diri Anda, itulah Anda. Anda adalah hasil cara berpikir Anda. Kalau berpikirnya salah, hidupnya salah. Kalau Anda berpikir benar, adalah benar. Mari kita lihat contoh. Contoh dalam kehidupan. Kalau Anda berpikir bahwa nyuri demi perut kenyang, is okay. Saudara akan menghalalkan segala macam cara waktu lapar. Ya kan? Walaupun itu kepala ikan jatahnya teman, Anda embat aja. Ya kan? Karena bilang yang penting kan saya kalau nyuri untuk perut kenyang kan enggak apa-apa. Itulah sebabnya saya nyuri salaknya Mbah Renteng, ya kan? Karena saya dalam keadaan lapar, orang kalau tahu nyuri untuk kebaikan pasti orang memaafkan. Siapa bilang? Tidak selalu seperti itu, saudara. Cara berpikir kita ini harus direvisi. Saya baru memberitahukan dulu waktu Radio Dian Mandiri masih mengudara. Saya lagi siaran, kemudian ada orang yang telepon dari Bali ini. Bapak, tolong doakan saya. Saya minta berhenti dari selingkuh. Ya kan? Puji Tuhan, luar biasa. Tapi Bapak tolong doakan. Orang yang saya ajak selingkuh itu tidak mau berhenti. Saya mau berhenti tapi dia tidak mau berhenti. Apa yang harus saya lakukan? Kamu harus berhenti. Jangan bergantung kepada orang yang paling menentukan kamu mau hidup suci, mau hidup kudus, mau hidup kotor, mau hidup najis. Itu pikiranmu. Tetapi dia tidak mau, tidak peduli dia tidak mau atau dia mau. Anda yang menentukan kualitas hidup Anda. Oleh karena itu, catat baik-baik beberapa kebenaran ini. 3 kebenaran mengenai cara berpikir. Yang pertama, cara berpikir yang baik menciptakan fondasi bagi hasil yang baik. Saya ulangi lagi. Cara berpikir yang baik menciptakan fondasi bagi hasil yang baik. Saudara belajar dari Mama Yeye. Itu Mama Yeye malam sebelum tidur itu sudah berpikir. Besok mau apa, besok mau apa, besok mau apa. Suaminya enggak begitu. Tapi kalau saudara tanya kepada Mama Yeye, pakaian sudah disiapkan. Besok mau pakai ini, besok mau pakai ini. Besok pertemuan jam sekian, besok ketemu dengan orang ini jam sekian. Dia sudah ada. Apa artinya? Dia memikirkan apa yang mau dilakukan. Dan hasilnya apa? Hasilnya jadi lebih baik. Karena apa yang mau dilakukan dipikirkan dengan baik-baik. Saya mau tanya kepada saudara-saudara. Apakah apa yang Anda lakukan dipikirkan baik-baik? Karena cara yang baik, cara berpikir yang baik menciptakan landasan bagi hasil yang baik. Kalau mau menerima hasil yang baik, pikirkanlah dengan baik. Siapa yang kalau masak asal cemplung? Tahu maksudnya? Ada orang yang masak pokoknya apa yang ada di depan mata potong-potong masak, ya kan? Tidak peduli cabenya berapa, garamnya seperti apa, kemudian bumbu
penyedapnya seberapa banyak. Saudara, tukang masak yang baik, chef yang baik sudah ada perhitungan. Ya kan? Kalau mau masak opor ayam itu ada perhitungannya. Kalau dagingnya sekilo, santannya sekian, ininya sekian, dipikirkan baik-baik. Kalau mau memiliki rumah tangga yang baik, perhitungkan mulai dari sekarang. Mau menikah umur berapa? Mau menikah sama jenis atau lawan jenis? Ya kan? Mau anak berapa? Bagaimana strategi masuk mintanya? Berapa uang yang harus disiapkan untuk pernikahan? Semua disiapkan dengan baik. Karena cara berpikir yang baik memberikan fondasi untuk hasil yang baik. Amin. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, siapa yang kalau malam sudah merancangkan besok mau apa? Angkat tangan. Ya, besok mau apa? Benar nih. Ya. Siapa yang ya mengalir saja. Apa yang ada besok pokoknya ikuti saja. Saudara, hasil akhirnya nanti beda. Lihat aja. Orang yang hidup dengan perencanaan, dengan orang yang hidup dengan tanpa perencanaan, bisa dilihat hasil akhirnya. Bahkan ada yang mengatakan begini, gagal merencanakan berarti merencanakan untuk gagal. Apa tadi saya bilang apa? Apa Bu Ye tadi? Pernah saudara melihat ada pemotong kayu yang memotong satu pohon saja bisa berjam-jam. Tapi ada orang yang pintar, sebelum dia memotong, dia mengasah kapaknya. Mengapa dia mengasah kapaknya? Karena dia kerja dengan berpikir, kerja cerdas, bukan kerja rutinitas. Ketika Anda kerjanya dengan rutinitas, tidak ada hasil. Makanya kalau mau bekerja, siapapun saudara, hamba Tuhan, pekerja, bos, manajer, harus sudah merencanakan malam besok saya mengerjakan apa. Karena yang paling untung adalah saudara. Mau melihat masa depanmu seperti apa, perhitungkanlah baik-baik besok mau mengapa, sehingga hasilnya bisa dirasakan dan akhirnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Masih ingat ilustrasi mengenai seorang mandor yang dipercayakan rumah terakhir? Dan dia pikir karena sudah bertahun-tahun, lebih dari 33 tahun bekerja untuk perusahaan ini dan dia tahu sebentar lagi akan pensiun, rumah terakhir tidak dikerjakan dengan baik. Asal-asalan, masang keramiknya tidak rapi, ngecatnya tidak bagus, bahan yang dipakai tidak berkualitas, dan betapa kagetnya ketika hari di mana dia memutuskan untuk pensiun dan hari itu perpisahan dengan perusahaan di mana dia bekerja 33 tahun. Dia kaget karena sang pemimpin pemilik perusahaan ini menyerahkan kunci rumah terakhir itu kepadanya. Bahwa rumah terakhir kami persembahkan buat Bapak Mandor. Dia kaget, saudara-saudara, dia menyesal. Karena dia tidak mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Cara berpikir yang salah. Sama seperti hamba yang dipercayakan 1 talenta. Salah berpikir. Ngapain saya kerja keras? Yang untung juga bos saya. Bos saya itu mengambil keuntungan di tempat yang salah. Kami semua merasa diperas, kami dimanfaatkan. Tidak ada. Apapun yang kamu kerjakan dimanapun, kerjakanlah seolah-olah untuk Tuhan. Karena pada akhirnya yang kasih rezeki itu Tuhan, bukan saya, bukan bos saudara, bukan pemimpin saudara. Jadi kalau apa yang Anda lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan punya cara untuk memberkati Anda. Ada seorang pengusaha yang lagi jatuh 2 tahun yang lalu. Dia seorang hamba Tuhan. Dan karena dia jatuh, dia dipecat oleh denominasinya. Dia hanya datang
Pernah datang ke sini minta didoakan, pernah telepon, Pak, saya perlu dukungan Bapak. Saya mau Bapak mementori saya, doakan supaya saya dipulihkan. Dia dikucilkan karena bangkrut, Bapak. Tapi kemarin dia telepon, Pak, saya sekeluarga mau datang di Bali. Tuhan pulihkan. Saya sudah konsolidasi dengan beberapa pengusaha di Jakarta. Kami siap menopang Mercy Indonesia. Saudara-saudara, saya tidak minta apa-apa. Saya juga tidak menuntut apa-apa. Saya hanya melakukannya karena dia teman saya. Kami pernah ajak dia ke Australia. Dia pernah menyumbang untuk Mercy Indonesia. Dalam keadaan bangkrut ditinggalkan oleh semuanya. Saya melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya tidak memikirkan apa-apa. Tetapi ketika dia dipulihkan, dia tidak lupa dengan apa yang kita lakukan. Hanya sekedar doa. Tapi doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh untuk orang yang sangat memerlukannya, dampaknya luar biasa. Jadi apapun yang ada di depan mata Anda, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Dan itu lahir dari cara berpikir yang benar. Amin. Haleluya. Kebenaran yang kedua mengenai cara berpikir. Cara berpikir yang baik meningkatkan potensi Anda. Dengar baik-baik. Kalau Anda mau memaksimalkan potensi, belajarlah memaksimalkan pikiran. Saya ngomong apa tadi? Ya, kalau Anda ingin memaksimalkan potensi, belajarlah memaksimalkan pikiran. Karena potensi Anda diraih atau tidak, maksimal atau tidak, tergantung dari cara berpikir. Siapa yang menyangka seorang penakut pecundang seperti Gideon bisa menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Di mana titik baliknya? Seketika dia mengubah cara berpikirnya. Saudara baca dalam kitab Gideon. Pada waktu malaikat datang, dia mengucapkan, hai pahlawan yang gagah perkasa. Dia bilang, bagaimana saya bilang? Dibilang pahlawan yang gagah perkasa. Saya ini dari suku terkecil, saya ini dari keluarga yang terkecil, dan saya tidak pernah melihat pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, cara berpikir Gideon salah waktu itu. Dia merasa saya tidak berharga, saya tidak berguna, saya ini pecundang, saya ditakdirkan untuk gagal, saya dari kampung, lahir dari keluarga miskin, orang tua saya buta huruf, hampir seluruh nenek moyang saya dari garis keturunan orang yang tidak punya apa-apa, misalkan saja. Saya mau kasih kabar kepada Anda, ubah cara berpikir Anda. Karena cara berpikir Anda menentukan maksimal atau tidaknya Anda di dalam hidup ini. Amin. Tengok teman saudara bilang, ubah cara berpikirmu. Kabar baik buat Anda yang memulai dengan salah. Atau memulai dengan kondisi miskin, memulai hidup dengan kondisi yang memprihatinkan. Dengar baik-baik. Lahir dari keluarga miskin tidak selamanya Anda akan jadi miskin. Saya ulangi lagi. Lahir dari keluarga miskin tidak berarti selamanya Anda akan jadi miskin. Mau bilang benar. Benar tidak? Amin. Lahir dari keluarga buta huruf tidak berarti Anda buta huruf. Lahir dari keluarga susah tidak berarti Anda akan terus susah. Lahir dari keluarga yang dianggap tidak berguna tidak berarti Anda akan menjadi orang yang tidak berguna. Ubah cara berpikir karena sudah terbukti ketika Gideon berjumpa dengan Tuhan. Malam itu dia mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah ini saudara, Anda harus berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan kuasa Tuhan. Karena titik perjumpaan itu yang mengubah banyak orang.
Masih sekitar Paskah. Apa yang membuat Petrus dari seorang pengkhianat menjadi seorang martir? Masih ingat ketika Petrus ditanya oleh hamba imam besar 3 kali. Oh, saya pernah lihat ya, kamu bersama dengan Mesias, orang itu ya, dengan Yesus. Dia bilang apa? Saya tidak kenal, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang kamu omongkan. Saya tidak kenal orang itu. Tapi ada satu waktu, saudara, ketika kota Roma dibakar. Dan Petrus mau berusaha untuk sekali lagi keluar, lari dari aniaya. Di tengah jalan ini cerita tradisi, ketemu Yesus yang sedang menuju ke kota Roma. Ini Roma lagi dibakar. Di tengah perjalanan di perjumpaan itu, Petrus tanya kepada Yesus. Dia mengajukan sebuah pertanyaan yang terkenal. Quo vadis Domine? Guru mau kemana? Dan Yesus mengatakan, saya mau mati ganti kamu. Petrus teringat, kemudian dia menangis, meneteskan air mata, dia kembali dan dia menjadi martir, mati di Roma. Kenapa dia mau melakukan itu? Karena dia sudah terbuka pikirannya. Padahal dia yang mengatakan hantu, hantu pada waktu Yesus datang dan mengatakan damai sejahtera. Petrus yang pagi sudah membuktikan Yesus bangkit, masih belum terbuka pikirannya. Petrus juga yang mengatakan, jangan bicara seperti itu. Pada waktu Yesus mengatakan anak manusia akan mati dan diserahkan. Yesus mengatakan jangan ngomong begitu. Kemudian Petrus mengatakan jangan ngomong begitu. Dan Yesus mengatakan nyala dari hadapanku hai engkau iblis. Karena pikiran kamu tidak seperti dengan pikiran Bapakku di surga. Tetapi Petrus yang sudah berjumpa, kapan? Pada waktu Yesus membuka pikiran mereka. Pada waktu dia melihat sendiri Yesus berjalan di atas air. Pada waktu dia sedang tanya kepadanya, ada makanan apa? Pada waktu Yesus bertanya, Simon anak Yunus, apakah kamu mengasihi aku? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Merubah cara berpikir. Dan akhirnya benar saudara, Simon Petrus menjadi ketua sinode pertama. Gereja Sidang Jemaat Yesus Kristus Yerusalem. Ya kan? Dia ketua sinode pertama. Dan dia mati disalibkan terbalik. Saudara tahu maksudnya. Apa yang mengubah Petrus menjadi maksimal? Cara berpikirnya diubah. Amin. Jadi saya kaget dengan orang-orang yang suka datang ke orang pintar, datang ke tukang ramal, dan mengajukan pertanyaan, kira-kira bagaimana nasib masa depan saya? Nasib masa depanmu tidak tergantung dari huruf di tanganmu. Tapi tergantung dari apa yang kau kerjakan dengan tanganmu. Yo ada huruf apa? M, malas. Ya kan? Kebanyakan huruf apa? Ibu Yeye huruf apa? Z atau L atau R? Oh MW. Wah, berarti sudah ditakdirkan dari dulu berarti. Ya kan? Saudara-saudara, jangan pernah mengandalkan masa depan dari ramalan orang. Ada yang pernah mendengar kalimat ini. Memang mati hidup ada di tangan Tuhan, tapi di antara mati dan hidup atau hidup dan mati ada di tangan Anda. Apa yang mau Anda lakukan selama Anda hidup tergantung dari apa yang di tangan Anda. Rencanakan hidupmu, maksimalkan potensi hidupmu. Sukses adalah maksimal dalam potensi. Amin. Jadi mulai dari sekarang. Saya kagum dengan Kadek. Ya. Kadek, dia masih mau bekerja. Walaupun dia dibayar 1,5 juta, tapi dia sudah bangga. Buat saya sudah melihat Kadek akan berhasil. Karena sejak kecil dia sudah punya cara berpikir, harus kerja. Harus maksimal. Gunakan setiap kesempatan, harus kerja. Saya SMA sudah kerja, saudara, jualan jamu.
Walaupun tidak dapat gaji, tapi dapat tumpangan makan, dapat tumpangan tempat tidur. Kerja. Tidak ada salahnya. Jangan takut dengan apa kata orang. Kerja itu amanah. Apapun pekerjaan yang penting halal. Mau nyapu jalan kah, mau membersihkan WC, mau mengerjakan apapun juga yang namanya kerja, itu adalah amanah dari Tuhan. Makanya ada ayat yang tidak kerja, jangan makan. Jangan dompleng di pondok mertua indah. Anda harus kerja. Amin. Tengok teman saudara sedikit melotot, marah tidak apa-apa. Anda harus kerja. Jangan numpang, bilang. Jangan jadi benalu, bilang. Harus kerja. Apapun yang Anda bisa lakukan, lakukan. Amin. Sekali lagi saya diberkati oleh sopir Grab. Yang adalah jemaatnya Pak Jack Haynes sebetulnya. Saya enggak tahu kalau Uber, kalau di Australia namanya Uber. Saya pesan, ternyata waktu saya masuk ke mobil, Pastor Paulus, saya kaget. Oh ternyata dia baru dengar saya khotbah di gerejanya. Ngomong-ngomong dia jemaat. Saya tanya, oh Anda Uber sudah berapa lama? Oh ini hanya untuk saya bayar janji imam. Saya punya pekerjaan lain. Saya sengaja Uber untuk supaya saya bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Saya pengen bangun rumah janda, menolong orang-orang yang susah di Burundi. Wah saudara saya kagum. Maka saya tidak heran kalau gerejanya Pak Jekin setahun bisa memberi sampai 20 miliar janji imannya. Karena hampir semua jemaatnya punya hati untuk memaksimalkan hidup, memberi bagi Tuhan. Amin. Saudara tahu Jemain, kaum mudanya Pak Ronald Slade yang pernah datang sini, dia teknisi pesawat. Dia kerja ngikut pesawat kemana pesawat ada, karena dia teknisi pesawat. Tetapi di waktu-waktu luang, dia Uber juga. Dia baru beli mobil yang baru. Kenapa Anda Uber? Dia bilang, Pastor Paulus, saya mau memberkati misi. Saudara, orang yang cara berpikirnya sudah benar, cara berpikirnya maksimal, hidupnya jadi maksimal. Orang yang cara berpikirnya benar tidak akan pernah kelaparan. Amin. Jadi kalau Anda kelaparan jangan salahkan mama, papa, nenek moyang. Kalau Anda kelaparan karena Anda malas. Malas itu bukan roh. Malas itu hasil cara berpikir. Tengok teman sudah bilang, bertobat kau sekarang. Amin. Terakhir. Cara berpikir yang baik menghasilkan lebih banyak lagi pikiran yang baik. Jika Anda menjadikannya sebuah kebiasaan. Wow. Jadi kalau Anda biasa berpikir yang baik, pikiran yang baik menghasilkan pikiran baru yang baik. Pikiran baru yang baik yang dibiasakan memperbaiki kehidupan Anda. Saya hitung-hitung mungkin ada 6 pengusaha yang pernah datang di kantor saya mau pinjam uang. Karena di benak mereka ini saya lihat Bapak bolak-balik ke luar negeri, ya kan, bisa bangun-bangun gereja. Bisa enggak saya ditalangi sebentar aja Pak, saya mau pinjam duit untuk usaha saya. Di benak mereka, saudara. Wow. Kan ada yang tahu saya waktu masuk Bali enggak punya apa-apa. Ada yang mengamati kehidupan saya. Kok bisa menjadi seperti ini? Kagum-kagum. Bahkan tim yang dari Kanada juga kagumnya bukan main itu. Pak Ken dengan Pak, siapa yang satu, Warner. Dan pimpinan sekolahnya waktu lihat, wow, semua profesional. Dilakukan dengan profesional, semua bilang. Profesional itu tidak datang dengan tiba-tiba. Profesional itu datang dengan membiasakan cara berpikir. Do your best and God will do the rest. Lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri.
Sisanya Tuhan yang akan melakukan. Saudara-saudara, kalau mau melihat yang terbaik, biasakan berpikir yang terbaik. Amin. Saudara punya pandangan yang baik mengenai dirimu? Saudara suka dengan diri saudara? Jujur. Saudara suka dengan wajahmu? Wita, kau suka dengan wajahmu tidak? Suka, benar? Kalau bercermin lihat wajahmu sendiri sedih atau senang, nangis atau bahagia? Benar. Cara Anda berpikir mengenai siapa Anda menentukan nasib Anda. Saya ulangi berkali-kali. Your self-image always consistent with your self-performance. Cara Anda memikirkan siapa Anda itu menentukan performance Anda. Kalau Anda sudah rendah diri, tidak yakin dengan diri sendiri, saudara bahkan bosan dengan wajahmu sendiri, saudara tidak suka dengan warna kulit saudara, bagaimana Anda bisa disenangi oleh orang? Anda sendiri tidak senang dengan keberadaan Anda. Bagaimana Anda bisa meyakinkan orang lain, Anda sendiri tidak yakin dengan dirimu sendiri? Bertobat. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya mendengar ada kelompok kaum wanita, kalau ada seorang ibu datang selalu ceria. Dan itu Ibu Yeye katanya. Pokoknya kalau ada Ibu Yeye di situ, semua jadi ceria. Kenapa? Karena dia membawa keceriaan. Dari mana? Oh, dari suami. Waduh, saya tidak mengharapkan jawaban itu, Ibu. Saya rasa tersanjung hari ini. Ya. Aduh, gaji dan berkat semua akan dikasihkan kepadanya. Saudara-saudara, saya ulangi lagi, ini kunci dalam hidup. Saya sudah ngalami, saya sudah mempraktekkan, saya mau bagikan kepada Anda. Anda bisa mengubah nasib dengan mengubah cara berpikir tentang dirimu sendiri. Amin. Nasib hidupmu tidak tergantung dari wajahmu, tapi cara Anda memikirkan mengenai wajahmu. Saudara tidak seganteng, mungkin sekarang siapa yang paling ganteng? Bintang film yang paling ganteng siapa? Zaman saya ada Herman Felani, ya kan? Ada siapa lagi? Zaman Pak Roni siapa bintang film idolanya? Rano Karno, ya kan? Saudara mungkin wajahmu seperti si Adul atau seperti si Komeng, tapi karena Anda percaya diri bisa anggota DPD. Dan hasilnya paling banyak. Pemilihnya paling banyak. Anda tidak pernah menyangka. Bukan masalah wajah. Tapi bagaimana Anda memahami, memikirkan tentang wajah Anda. Bukan soal masa lalu. Tapi bagaimana Anda memikirkan dan menerjemahkan masa lalu. Bukan soal nenek moyang. Tidak ada hubungannya dengan nenek moyang. Anda bisa mengubah nasib hidup Anda. Amin. Amin. Untuk saudara-saudara yang lagi nonton, Anda bisa mengubah nasib hidup Anda. Karena nasib hidup Anda ada di tangan Anda. Soal mati hidup ada di tangan Tuhan. Tapi mau mewarnai hidup seperti apa, itu ada di tangan Anda. Haleluya.